kelegaan di dalam Tuhan. Kami bersyukur di mana hari ini kami datang ke dalam bait-Mu yang kudus, mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan, memberikan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertahta di atas pujian kami, Engkau hadir di dalam penyembahan kami, dan Engkau menjamah roh kami. Hati yang kering disegarkan kembali. Hati yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau yang memberikan kami kelegaan. Dan kami akan menemukan istirahat di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu itu menjadi sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu yang kuat kami rasakan pada siang hari ini. Dan biarlah itu boleh sungguh-sungguh memberkati kehidupan kami, mengubahkan kami. Dan sebentar kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Dan apa yang harus kami lakukan. Apabila ada yang harus kami perbaiki, biarlah firman Tuhan mengoreksi kami, membukakan pemikiran kami, menyadarkan kami, dan mengubahkan hidup kami, supaya hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan juga kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan dulu. Gimana kabarnya selama seminggu ini, diberkati oleh Tuhan? Yes. Puji Tuhan. Nah, memang selama bulan ini, bulan November ini, ya kita tak merasa kita sudah di pertengahan bulan November, dan 2 minggu, 3 minggu lagi kita akan mulai masuk ke bulan Desember, di mana sudah mulai kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan. Nah, bulan November ini kita belajar tentang pengampunan. Oke. Kita akan belajar tentang relationship, hubungan kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Nah, minggu pertama berbicara tentang relationship, hubungan, kita belajar tentang membunuh raksasa keegoisan. Musuh dari relationship, musuh dari hubungan ialah sikap egois gitu. Ya. Nah, minggu kemarin, minggu yang kedua, kita belajar tentang kasih dan kesetiaan. Di dunia yang serba mengajarkan ketidaksetiaan, baik itu di dalam film-film, ya perselingkuhan di mana-mana. Nah, kita belajar tentang kasih dan kesetiaan. Kita harus belajar mengasihi dan kita harus belajar untuk setia. Nah, dalam kitab Hosea minggu lalu kita belajar bahwa Hosea dan Gomer adalah simbol dari Allah yang setia dengan Gomer yang melambangkan bangsa Israel yang tidak setia. Mereka berzina secara rohani. Nah, Hosea yang menembus Gomer dari pelelangan. Jadi karena Gomer tidak mau memuaskan keinginan dari orang yang membelinya karena dia meracun, lalu akhirnya Hosea menembus Gomer dari pelelangan. Itu adalah simbol Tuhan yang menebus kita yang berdosa. Tuhan yang menebus kita dari ketidaksetiaan kita. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang namanya pengampunan, forgiveness. Nah, dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa yang Yesus ajarkan kepada para muridnya, Yesus berkata gini, kami itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ini adalah satu pengagungan kepada Tuhan, di mana kita menunjukkan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang mulia, yang bertahta di atas kerajaan sorga dan seluruh ciptaannya. Kita datang dengan menguduskan nama Tuhan, biarlah kita mengundang kerajaan yang datang, biar kehendak Tuhan yang jadi di bumi seperti di sorga. Nah, ini adalah baru permintaan kita. Setelah pengagungan yang tadi kepada Tuhan, lalu ini adalah permintaan kita, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Dan yang ketiga, janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Baru terakhir ditutup dengan pengagungan doksologi kepada Tuhan, bahwa karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tetapi dan kenyataannya di dalam zaman sekarang ini, doa Bapa kami sepertinya kurang familiar, kurang terkenal, kurang mujarab, kurang ampuh, dan banyak orang senang dengan namanya doa Yabes. Nah, ini dia doa Yabes. Dikatakan
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bahkan ayat ini, doa Yabes ini dijadikan lagu, ya kan? Beberapa artis rohani menjadikan doa ini menjadi lagu, seolah-olah lagu ini lebih bagus, lebih enak daripada doa Bapa kami. Gitu. Kenapa? Karena menguntungkan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Gitu. Coba bandingkan dengan yang tadi, doa Bapa kami. Ada minta Tuhan berkati kita berlimpah-limpah? Tidak. Memperluas daerah kita. Perluaslah Tuhan daerah bisnis saya Tuhan. Biarlah omset bulan ini Tuhan 2 kali lipat lebih daripada bulan yang kemarin Tuhan. Dan kiranya tangan menyertai aku dan melindungi aku. Lindungi aku Tuhan dari malapetaka. Biar singkirkan Tuhan semuanya itu yang mengganggu bisnis saya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita senang dengan ini. Tapi satu hal ini pencipta lagu doa Yabes itu lupa bahwa doa Yabes ini hanya berlaku untuk Yabes. Tidak berlaku untuk umum, untuk semua orang percaya. Kalau doa Yabes ini berlaku untuk semua orang percaya, maka Yesus pun akan mengajarkan demikian kan dalam doa Bapa kami. Itu yang pertama. Kedua, rasul-rasul akan menekankan itu kan. Betul kan? Nabi-nabi di dalam perjanjian lama toh pasti harus menekankan itu kan. Tapi kenapa tidak ada satupun nabi, rasul maupun Yesus sendiri yang mengajarkan doanya seperti ini? Ini adalah doa Yabes, doa pribadi dirinya dengan Tuhan. Jadi tidak wajib, tidak harus berlaku untuk semua orang percaya. Nah, tapi satu hal, bahwa dalam doa Bapa kami permintaan kita itu cuma ada 3 kok. Makanya kan dalam versi yang lain dikatakan bahwa Tuhan ajarlah kami berdoa. Murid-muridnya bertanya gini, Tuhan tolong ajarkan kami berdoa. Murid-muridnya gak bertanya gini, Tuhan ajarlah kami mengusir setan. Tuhan ajarkan kami menyembuhkan orang sakit. Tuhan bukalah khusus kesembuhan Tuhan. Biar kami ini keren Tuhan. Biar kami ini punya kuasa dari Tuhan. Biar semua orang itu kagum. Tidak seperti itu. Murid-muridnya justru tidak meminta Tuhan mengajarkan mereka mengadakan mujizat. Tetapi mereka tahu bahwa Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Nah, salah satu dari permintaan kita adalah yang pertama makanan. Oke, kita perlu makanan kan? Ya nggak makan kita mati. Kita perlu makanan kita dan kita minta secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Tuhan berikanlah nasi 3 bakul besar Tuhan, sehingga hari ini saya bisa makan yang banyak Tuhan. Enggak. Tuhan kirimkanlah capcay itu yang naik Tuhan. Yang pokoknya yang enak-enak seafood Tuhan. Pokoknya yang lengkap Tuhan. Enggak. Tuhan bilang secukupnya. Udah. Asal kita makan, udahlah 1 piring porsinya cukup lah gitu. Ya kan? Kalau kurang boleh tambah lah terserah. Nah. Makanya kami yang secukupnya. Ya udah, yang penting asal kita cukup, kita makan ya sudah lah gitu. Ya meskipun kita makan mungkin sama kangkung, terus sama tempe, sama sambal. Wah, tapi itu maknyos kan? Enak kan? Ya udah, secukupnya. Terus yang kedua adalah ampunilah kami akan kesalahan kami. Sebab kita manusia tidak luput dari namanya kesalahan. Oke? Makanya kita perlu minta ampun kepada Tuhan. Dan karena membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, mengapa kita harus minta ampun kepada Tuhan? Oke? Mengapa kita harus minta ampun kepada Tuhan? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Tanpa penebusan Yesus dan pengampunan dari Tuhan, maka kita akan mati binasa. Seberapapun pintarnya kita, seberapapun kita kaya, kita punya real estate, kita punya kayak Jeff Bezos gitu, yang Bill Gates apa segala macam, meskipun George Soros dan segala macam, meskipun kita orang yang kaya dan segala macam, itu nggak pernah bisa membawa kita masuk ke surga. Tetap
aja kita akan mati binasa tanpa Yesus. Nah, kenapa kita akan mati binasa tanpa Yesus? Karena memang kita adalah manusia yang berdosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah, tetapi dosa tidak memisahkan Allah dari manusia. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka harus diusir dari Taman Eden. Mereka harus menanggung konsekuensinya. Alam yang tadinya bersahabat, sekarang tidak lagi bersahabat. Tanah harus diusahakan, harus bekerja. Dosa sudah memisahkan manusia dari Allah, tetapi dosa tidak memisahkan Allah dari kita. Meskipun manusia sudah terpisah hubungannya dengan Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Ketika Adam dan Hawa tahu bahwa Tuhan datang ke Taman Eden, dan ketika Adam dan Hawa tahu diri mereka telanjang, mereka bersembunyi, mereka menutup kemauan mereka dengan daun pohon ara, ya kan? Dia bikin cawat, udah. Tapi Tuhan berkata bahwa Adam, di mana kau? Tuhan yang mencari manusia, kan? Setelah Adam dan Hawa berdosa, apakah mereka mencari Tuhan? Lalu akhirnya Adam dan Hawa menghampiri Tuhan, lalu akhirnya minta ampun kepada Tuhan. Seperti itu? Tidak. Mereka malu, mereka bersembunyi. Tapi Tuhan yang terlebih dahulu mencari manusia. Bahkan ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan pun tetap mencari manusia. Karena Tuhan mengasihi kita. Kasih Allah yang besar ialah mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Jika kita mengerti siapa diri kita, maka kita akan bisa menjalankan perintah Tuhan untuk kita bisa mengampuni sesama kita. Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Mengapa kita harus mengampuni? Ada ayat-ayat yang menunjukkan mengapa kita harus mengampuni. Yang pertama adalah dalam Matius 6 ayat yang 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Kita harus mengampuni karena Bapa di surga mengampuni kita. Masalahnya kita sudah terima pengampunan dari Tuhan. Makanya kita mau tidak mau. Itu adalah perintah Tuhan untuk kita mengampuni orang lain. Seberapapun orang itu jahat sama kita. Yang kedua dalam Lukas 17 ayat yang ketiga sampai ayat keempat. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia. Oke? Kalau berbuat dosa kan harus ditegur kan? Nggak ada yang salah dengan menegur kan? Dan seringkali yang ditegur lebih galak dari yang menegur. Nah itu dia. Repot kan? Sudah. Udah urusin diri lu sendiri. Jangan urusin gua. Kayak suci kagak lu. Nah itu. Seringkali kenyataannya bahwa yang ditegur lebih galak daripada yang menegur. Jika saudara berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika dia menyesal, ampunilah dia. Jadi ditegur dulu. Kalau dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika dia berbuat dosa terhadap kau 7 kali sehari. Buset, 7 kali. Hitung dah lu, 7 kali. Dan 7 kali ia kembali kepada budak berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Ada yang berani berkata kepada Yesus bilang gini, Tuhan, keenakan. Kalau bahasa lainnya mah, tuman, kebiasaan. Dia nggak pernah bisa belajar tuh. Enak aja kita dipermainkan. Silakan ngomong, Tuhan. Tapi ini silakan ngomong. Nah, terus Efesus 4 ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat yang ke-32 sebenarnya. Dikatakan bahwa Efesus 4 ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Tuhan sudah ampuni kita, demikian juga kita harus mengampuni orang lain. Yang kelima. Nah, Kolose 3 ayat yang ke-13. Oke. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang kanan apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Jika kita sudah mengampuni tapi disakiti lagi, sampai kapan sih kita harus mengampuni? Nah, ada satu kisah yang di mana Petrus datang sama Tuhan Yesus. Sampai kapan kita harus mengampuni? Oke. Dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 kita akan belajar dari percakapan antara Petrus dengan Yesus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ini menjadi pertanyaan kita kan? Udah diwakilin sama si Petrus. Oke? Sampai berapa kali sih kita harus mengampuni? Sampai 7 kali? Langsung Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Dan tadi ini ribet ya. 70 kali 7 kali. Nanti kita akan coba untuk kita mendalami apa maksudnya 70 kali 7 kali. Oke? Nah, sebab, Yesus cerita nih. Yesus cerita kepada si Petrus untuk menjelaskan 70 kali 7 kali itu. Nah, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Nanti kita akan dihitung 10.000 talenta itu berapa rupiah sekarang. Oke? Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya karena 10.000 talenta ini, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Wah, haleluya, 12 bakul kan? Haleluya, diampuni kan? Oke. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar. Nanti kita akan hitung 100 dinar itu berapa rupiah. 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan Alkitab bilang ini, dicekik kawannya. Dicekik kawannya itu katanya, bayar hutangmu. Galak banget ya. Bayar hutangmu. Saat dia maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo. Algojo itu bodyguard. Bodoh gede-gede. Sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Kayak Apri semua itu yang kayak gitu. Nah, maka bapak dia di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mari kita mulai hitung-hitungan. Oke. Mari kita hitung hutangnya. Seorang hamba yang punya 10.000 talenta. Oke. 1 talenta, Alkitab mencatat 6.000 dinar. Mau petikin daun, mau sopekin ayat Alkitab, bayar lunas gitu kan? Enggak mungkin. Sulit untuk seseorang bisa membayar hutang yang 6 triliun. Nah, sekarang kita lihat hutang orang hamba yang berhutang 100 dinar. 100 dinar sama dengan 1 dinar itu kan 1 upah hari kerja kan? Berarti 100 kali 100 ribu kan? Cuma 10 juta doang. Bayangin 10 juta dibanding 6 triliun. Ayo, sekarang 6 triliun diampuni. Hutang 6 triliun diampuni. Ada temennya yang hutang cuma 10 juta dicekek. Udah itu dimasukkan ke penjara. Lu mesti bayar. Sabarlah dahulu. Enggak, lu mesti bayar. Sampai akhirnya teman-temannya ngeliat, tahu akhirnya dilaporkan kepada raja. Kalau kita ngelihat kisah ini,
Sekarang kita kembali lagi kepada apa yang dimaksud Tuhan Yesus mengampuni sampai 70 kali tuna, di mana Allah memberkati hari ke-7 dan menjadikannya hari Sabat atau kelegaan atau perhentian dalam Kejadian 2 ayat ke-2 sampai ayat ke-3. Angka 7 juga adalah angka pembalasan seperti kasusnya Kain yang membunuh Habel, sehingga Tuhan membalaskan kepada Kain 7 kali lipat. Bahkan Lamek dibalas 77 kali lipat dalam Kejadian 4 ayat ke-24. Angka 7 berhubungan dengan perhitungan batas maksimal umur manusia kalau Tuhan memberikan kekuatan hingga lebih dari yang ditentukan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Oke, Mazmur 90 ayat yang ke-10. Tradisi Israel setelah 7 kali 7 tahun, artinya 49 tahun, maka pada tahun yang ke-50 akan menjadi tahun Yobel, di mana tahun pembebasan total bagi mereka yang menjadi budak. Nah, kalau kita perhatikan bahwa